Kisah Barongan Blora, bersama keluarga Lokakarya. Ada Kak Farid, Kak Eva, Kak Fajar, dan Kak Aji. Pada suatu hari, saat sore hari, di sebuah desa di Kabupaten Blora, debu jalanan berterbangan, suara gamelan terdengar dari kejauhan, dan sorak-sorai anak-anak menyambut iring-iringan barongan. Inilah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Inilah kesenian Barongan Blora. Apakah kalian mengenal barongan? Barongan adalah seni pertunjukan rakyat dari Blora, Jawa Tengah, yang memadukan tarian, musik, dan topeng menyerupai singa atau harimau besar yang disebut Singo Barong. Kalian tahu ciri khas Barongan Blora? Kesenian ini mencerminkan sifat khas masyarakat Blora, spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, keras, kompak, dan berani. Barongan hidup dalam denyut kehidupan desa, tampil dalam syukuran, sedekah bumi, hingga festival budaya. Kalian kenal, siapa itu Singo Barong? Tokoh utama dalam barongan adalah Singo Barong. Ia juga dikenal sebagai Gembong Samijoyo, yaitu singa besar penjaga hutan yang buas namun memiliki kekuatan sakti. Singo Barong itu sendiri sebenarnya adalah perwujudan dari singa besar penjaga hutan yang buas dan memiliki kekuatan sakti, yang dikenal sebagai Gembong Samijoyo. Kalian tahu tokoh pendamping barongan? Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Bujangganong, Pujangga Anom, Joko Lodro, Noyon Toko, Untup, dan para prajurit berkuda. Mereka masing-masing punya peran dalam cerita dan dinamika pementasan. Kalian tahu peralatan musik tradisional yang dipakai dalam pertunjukan barongan? Pertunjukan barongan diiringi alat musik tradisional seperti kendang, bonang, saron, geduk, kempul, dan demung. Belakangan, tambahan alat modern seperti drum dan keyboard juga digunakan. Akar cerita barongan adalah Hikayat Panji. Cerita barongan bersumber dari Hikayat Panji. Kisah ini melibatkan tokoh Raden Panji Asmarabangun, Prabu Klana Sawandana, dan Dewi Sekartaji. Kisah awal konflik, Prabu Klana dari Bantarangin jatuh cinta pada Dewi Sekartaji dan mengutus Bujangganong untuk melamar. Ia dikawal 144 prajurit berkuda. Terjadinya hadangan di hutan Wengker. Dalam perjalanan, pasukan Bantarangin dihadang oleh Singo Barong di hutan Wengker. Pertempuran pun pecah. Kisah Singo Barong tak terkalahkan. Seluruh pasukan kalah. Hanya 4 perwira yang lolos dan melapor ke Adipati Klana. Singo Barong dikenal sakti dan tak mudah ditaklukkan. Misi dari Raden Panji. Sementara itu, Raden Panji mengutus Noyon Toko dan untuk melamar Dewi Sekartaji. Mereka juga terhalang oleh Singo Barong. Adanya bantuan Joko Lodro. Karena kewalahan, Noyon Toko dan untuk memanggil Joko Lodro. Pertempuran sengit kembali terjadi dan akhirnya Singo Barong berhasil dikalahkan. Kisah kesaktian Singo Barong. Namun, Singo Barong memiliki kesaktian. Meski tewas, ia bisa hidup kembali jika disumbari. Klana Sawendana turun tangan. Mendengar kabar kekalahan pasukannya, Adipati Klana datang membawa pecut Samandiman untuk menghadapi Singo Barong. Pertarungan sengit. Dengan pusaka andalannya, Adipati Klana menaklukkan Singo Barong. Tapi untuk hidup kembali, Singo Barong harus bersedia mengantarnya ke Kediri. Pertemuan di Kediri. Di alun-alun Kediri, rombongan Adipati Klana bertemu dengan Raden Panji. Pertempuran pun tak terhindarkan. Akhir dari pertarungan, Raden Panji berhasil membunuh Adipati Klana. Singo Barong yang setia pada Klana dikutuk tak bisa kembali menjadi manusia. Barongan menjadi kesenian. Singo Barong akhirnya mengabdi pada Raden Panji. Arak-arakan yang dipimpin Singo Barong dan Bujangganong inilah yang menjadi asal-usul kesenian barongan. Barongan di Blora kini. Di Blora, kesenian barongan berkembang pesat. Bahkan digelar deklarasi massal menampilkan ratusan barongan. Ini menegaskan bahwa Blora adalah rumah besar bagi barongan. Apakah pesan moral kisah barongan? Kesenian barongan mengajarkan bahwa keberanian dan kekompakan adalah kunci kemenangan. Warisan budaya ini mengingatkan kita untuk menjaga kearifan lokal dan menghargai sejarah sebagai kekuatan jati diri bangsa.